You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time that Kalian ngapain datang kayak jelangkung? Ark sana-sana, gue lagi nggak mau diganggu. Usir Ravendra. Ravendra, Ark lo nggak bertanggung jawab banget. Kalau abis ini gue masuk ke rumah sakit terus masuk ke ruang darurat, nyawa gue terancam, emak gue sedih. Gimana? Tanya Ken. Ravendra hanya melengos dan mengacuhkan Ken saja. Dia melihat Kiara dan Shelin sudah keluar dari ruangan tersebut dengan bergandengan tangan. Ravendra langsung melepaskan gandengan tersebut dan membawa Kiara pergi begitu saja. Membuat Shelin membulatkan matanya dan menatap ke arah Haikal. Itu kenapa? Tanya Shelin. Biasa. Lagi PMS. Lo kepilih? Tanya Haikal mendekat. Shelin menganggukkan kepalanya. Iya, gue sama Kiara. Pantesan aja anak itu bawaannya pengen makan orang mulu. Timpal Ken. Arga melewati mereka begitu saja. Membuat Shelin berbinar dan langsung menghampiri Arga. Kak Arga. Arga menghentikan langkahnya dan menatap ke arah Shelin dengan tersenyum manis. Iya. Ada apa, Arg? Hati gue nggak kuat lihat senyuman itu. Ujar Shelin histeris. Noh, saingan lo berat. Udah mundur aja. Bisik Ken kepada Haikal. Kini mereka berdua sedang menatap Shelin dan Arga dengan tatapan yang datar. Sedangkan Shelin langsung mengeluarkan coklat yang selalu dia bawa untuk Arga. Kak Arga mau coklat? Tanya Shelin. Untuk gue. Shelin menganggukkan kepalanya dan memberikan coklat tersebut. Arga menerimanya dan langsung melirik ke arah Ken dan Haikal yang terus memperhatikan mereka. Kalian kenapa natap kami kayak gitu? Mau coklat juga? Tanya Arga. Keduanya sama-sama menggelengkan kepalanya. Sedangkan Shelin menggerakkan tangannya seakan mengusir mereka berdua agar tidak mengganggu dirinya dan juga Arga. Kak, nanti sibuk nggak? Tanya Shelin. Nggak. Kenapa? Mau nonton bareng gue nggak? Soalnya gue punya tiket nonton 2. Nggak tahu mau pergi sama siapa. Jam berapa? Jam 16. Bisa. Oke. Nanti gue jemput. Arga tersenyum dan langsung pergi meninggalkan Shelin. Shelin langsung berteriak histeris dan berlompatan bahagia. Sudah menunggu terlalu lama untuk bisa ngedate dengan Arga. Dan akhirnya kesampaian juga. Iki. Nginti gini jimpit. Ledek Haikal kesal. Lo kenapa kak? Tanya Shelin dengan raut wajah yang berseri. Oh iya, kalian nggak pulang? Tanya Shelin. Ups. Lupa. Kalian mau nginep sini lagi ya? Udah bawa boxer polkadotnya belum? Atau mau diganti gambar Batman? Tanya Shelin menahan tawanya. Iya udah deh. Gue pulang duluan ya. Bye. Shelin langsung berjalan dengan gembira sambil menyanyi menuju ke parkiran. Ravendra sudah pergi gantian Arga. Nasib banget jadi orang tampan yang tidak terlihat. Ujar Haikal. Sabar ya. Ya udah, ayo kita beli boxer Batman aja yok. Ajak Ken sambil mengusap punggung Haikal. Haikal menganggukkan kepalanya dan kini mereka berjalan menuju parkiran. Kini mereka berdua melajukan motor sportnya keluar dari sekolah. Mas, kamu kenapa? Tanya Kiara. Kini mereka sudah duduk di atas sofa yang ada di ruang keluarga. Raut wajah Ravendra terus saja terlihat sangat kesal dan tidak ingin membuka suaranya. Kiara langsung meletakkan kepalanya di atas dada bidang milik Ravendra. Dan memeluknya. Mas, kalau kamu nggak ngizinin, Kiara nggak akan pergi kok. Sudah ya, jangan kesal gitu terus. Bujuk Kiara. Bener kamu nggak akan pergi. Kiara menganggukkan kepalanya. Ravendra langsung tersenyum dan memeluk tubuh Kiara. Dia benar-benar tidak rela jika harus berjauhan dengan istrinya untuk waktu yang lama. Rasanya saat ini hanya Kiara yang dia inginkan. Bahkan dia tak akan rela jika harus melepaskan wanitanya itu. Walaupun sebelumnya mereka menikah hanya karena perjodohan. Kiara, kamu yakin kan nggak akan pergi kalau Mas nggak izinin? Iya Mas, kalau kamu izinin saja baru aku akan pergi. Iya udah kalau gitu jangan pergi. Kiara melepaskan pelukannya dan menatap dalam-dalam manik mata yang ada di hadapannya kini. Tapi, kamu yakin nih rela aku jadi Cinderella dan bukan kamu pangerannya loh? Bukannya kamu tadi sudah mengundurkan diri, Mas? Kiara dengar sudah digantikan dengan Kelvin, ketua tim basket. Kiara selalu saja mempunyai cara untuk membuat suaminya itu menuruti keinginannya.
Walaupun awalnya hanya embel-embel saja akan mengikuti keinginan Ravendra agar lelaki itu tidak kesal terus-menerus. Siapa bilang, Mas nggak ada dapat info begitu? Kalau nggak percaya telepon aja Kak Arga. Tanya sama dia. Ravendra langsung mengambil ponselnya dan menghubungi Arga untuk menanyakan kebenarannya. Dia tidak akan rela jika harus membiarkan Kiara bersama lelaki lain untuk melakukan drama tersebut. Apa? Jawab Arga ketus dari seberang telepon. Maksud lo apa? Gantiin gue jadi pangerannya. Cek, sialan. Lo jangan buat pekerjaan gue bertambah terus ya. Lo udah gue blacklist dari drama itu. Gue males ngadepin mood lo yang berubah-ubah. Kalau Kiara nggak jadi pergi ke luar negeri maka dia akan berdampingan dengan Kelvin. Cek, nggak terima. Enak aja lo ngatur-ngatur pacar gue. Tolak Ravendra. Arga langsung mematikan sambungan teleponnya secara sepihak membuat Ravendra mengumpat dan melemparkan ponselnya. Dia langsung melirik ke arah Kiara dengan tatapan yang sulit diartikan. Jadi, gimana sayang? Tanya Kiara mengulumkan senyumannya. Cek, kalau Mas izinin kamu pergi tapi Mas harus ikut juga. Kamu jangan satu apartemen dengan Shelin. Gimana? Deal. Kiara tersenyum lebar dan mencium pipi Ravendra namun ditahan oleh lelaki itu saat Kiara hendak pergi hingga terduduk di pangkuan Ravendra. Hei, lo yakin ini rumah Shelin? Tanya Ken. Iyalah. Gue pernah lewat sini nggak sengaja lihat dia di halaman rumah itu. Harus banget kita ikutin mereka. Tanya Ken. Ya iyalah. Gue curiga nih sama si Arga. Sahut Haikal. Curiga apa cemburu? Cek dasar lo. Kini mereka berada di dekat rumah Shelin dan menunggu mereka pergi. Tidak butuh waktu lama ternyata Arga telah datang dan Shelin naik ke atas motor milik Arga. Itu mereka udah pergi. Cepetan, ujar Ken. Haikal langsung melajukan mobilnya dan mengikuti mereka hingga sampai ke bioskop. Cek. Nonton aja cewek yang modalin dasar tonggoret. Sudah ayo kita ikuti. Emangnya mereka mau nonton film apa? Tanya Ken. Ya mana gue tahu. Cek, sialan. Gimana mau ikuti mereka kalau nggak tahu? Nyesel gue ngikuti lo, umpat Ken. Horor. Anjir, seriusan. Ark lo berani Ken? Tanya Haikal. Gitu mau deketin Shelin. Padahal asal lo ngaca juga horor. Ken langsung membeli tiket untuk menonton film yang sama dengan Shelin dan juga Arga. Setelah itu mereka berada di pintu masuk akan tetapi Haikal menghentikan langkahnya. Dia telah melihat trailer film tersebut. Ken langsung menendang bokong lelaki itu hingga dia langsung masuk ke dalam. Cek, berandal sialan. Kalau gue mati gimana? Sumut Haikal. Sama setan fiksi aja lo takut. Gimana lo selama ini ngadepin diri lo sendiri? Tanya Ken asal ceplos. Cek, sialan maksud lo gue setan nyata gitu. Haikal ingin memukul kepala Ken. Namun film sudah akan dimulai sehingga mereka langsung mencari tempat duduk. Suaranya saja sudah membuat Haikal merinding. Mereka duduk tepat di belakang Shelin dan juga Arga. Saat hantu di film tersebut mulai menampakkan dirinya, Ken menjerit di telinga Haikal untuk menakutinya sehingga membuat Haikal langsung menjerit kuat. Arg, sialan lo, Ken. Nanti ketahuan mereka dua. Haikal menoyor kepala Ken kuat. Semua tatapan menuju ke arah mereka berdua begitupun dengan Shelin dan juga Arga. Shelin membulatkan matanya dan melirik bergantian ke arah dua lelaki tersebut. Kalian, ujar Shelin terkejut. Mampus, ketahuan. Lirih Haikal dan Ken saling menatap.